Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Yusra Ginadi Sadewa, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu syariat jihad dalam Quran Surat Al-Baqarah 216 dan Quran Surat Al-Hajj ayat 39. Pertama yaitu masuk ke pengertian jihad dulu. Kata jihad dengan berbagai variasi kata kerja dalam Al-Quran, seperti jahada, yujahidu, jihadan artinya. Yang artinya yaitu makna dan kesungguhan atau usaha. Dalam literatur bahasa Arab, jahada bermakna at-toqoh, yaitu kekuatan atau potensi. Yusuf Al-Qaradawi memberikan definisi jihad secara bahasa adalah mengerahkan kesungguhan dan kemampuan serta memikul kepayahan. Kata jihad dengan berbagai bentuknya secara bahasa disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 34 kali. Ya, kita masuk ke syariat jihad dalam surat Al-Baqarah ayat 216. yakni yang berbunyi kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini mengandung penetapan kewajiban jihad dari Allah bagi kaum muslimin agar mereka menghentikan kejahatan musuh di wilayah kaum muslimin. Az-Zuhri berkata, jihad itu diwajibkan setiap individu, baik yang berada dalam peperangan maupun yang tidak ikut berperang. Lalu Ibnu Katsir mengatakan dalam hadis sahih, barang siapa meninggal dunia sedangkan ia tidak pernah ikut berperang dan juga tidak berkeinginan dalam hatinya untuk berperang, ia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Jadi maksudnya bagi siapapun muslim yang tidak ingin tidak ada keinginan untuk berperang di jalan Allah, maka ketika ia meninggal dalam keadaan jahiliyah atau orang-orang yang bodoh. Adapun Rasulullah mengatakan bersabda ketika Fathu Makkah, yaitu tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan kota Makkah, akan tetapi gantinya adalah jihad dan niat baik. Bila kalian dituntut untuk berangkat ke medan perang, maka berangkatlah. Adapun maksud ayat ini mencakup segala hal yang bersifat umum. Mungkin saja seseorang menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu tidak mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan baginya. Contohnya ya seperti menyukai untuk tidak ikut berperang, yaitu sehingga akan berakibat pada jatuhnya negeri dan pemerintahan jatuh ke tangan musuh. Jadi turunnya ayat ini pun ada hikmahnya selain dari kewajiban berperang. Hikmah dari kewajiban berperang ya itu mencegah jatuhnya negeri dari tangan musuh. Lalu lanjut ke syariat jihad Quran Surat Al-Hajj ayat 39 yang berbunyi Adzina lilladzina yaqtuluna billahum biannahum zalimu wa innallaha ala nasrihum laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sungguhnya mereka telah dianiaya, dan sungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka semua itu.
Adapun Al-Aufi menuturkan dari Ibnu Abbas terkait dengan Muhammad dan para sahabat beliau saat mereka dikeluarkan dari Makkah. Abu Bakar berkata, mereka telah mengusir Nabi mereka, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Sungguh mereka akan binasa. Ibnu Abbas mengatakan lalu Allah menurunkan itu diizinkan bagi berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sungguhnya mereka dizalimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Lalu Abu Bakar berkata, maka aku pun mengetahui bahwa nanti akan ada peperangan. Imam Ahmad menambahkan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa itu adalah ayat pertama yang turun terkait dengan perang. At-Tirmizi meriwayatkannya dalam kitab tafsir dari kitab Sunan keduanya. At-Tirmizi mengatakan hadis hasan. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Maksudnya Maha Kuasa menolong hamba-hambanya yang beriman tanpa ada peperangan, tapi Dia menghendaki agar hamba-hambanya mengeluarkan daya upayanya dalam ketaatan kepadanya. Lanjutnya ya, Ibnu Abbas mengatakan dan Allah telah melakukannya. Sungguhnya Allah mensyariatkan jihad pada waktu yang sangat tepat. Karena ketika mereka berada di Mekah, jumlah orang-orang musyrik lebih banyak. Seandainya Allah memerintahkan kaum muslimin yang saat itu berjumlah kurang dari 1/10 ya, dari jumlah mereka untuk memerangi mereka, niscaya hal itu berat bagi mereka. Lalu ketika kaum musyrikin bertindak sewenang-wenang dan mengusir Nabi dari komunitas mereka dan berupaya untuk membunuh beliau, para sahabat beliau melarikan diri secara terpencar. Sebagian mereka pergi ke Habasyah dan sebagian lainnya pergi ke Madinah. Ini kita lanjut. Selanjutnya itu kosakata penting ya, dalam kedua ayat tersebut, yaitu yang pertama itu ada kita kotala. Akar katanya dari kotala yaqtulu qatlan yang bermakna al-ma'rakah al-harb, ya ini peperangan. Kita dalam bentuk dasarnya itu qatlu juga bisa bermakna pembunuhan atau menghilangkan nyawa. Dengan demikian maka kital adalah usaha seseorang untuk menghilangkan nyawa orang lain secara paksa atau peperangan yang bertujuan untuk saling membunuh. Lalu yang kedua itu ada udhina, yaitu diizinkan. Udhina itu bentuk kata pasif. Kalau bentuk kata aktifnya itu adina. Subjek kata kerja udhina ini dalam Quran surat Al-Hajj 39 berbentuk ad-dhamir mustatir yang dimana kata udhina menunjukkan bahwa perang hanya diperbolehkan dalam pengertian bahwa mereka tidak harus menempuh jalan perang, atau dengan kata lain kebolehan atau izin tergantung pada situasi khusus secara damai atau tidak mungkin dilakukan lagi. Jadi diizinkan berperang yaitu ketika situasinya tidak memungkinkan untuk melakukan cara damai. Jadi harus melalui cara kekerasan atau melalui perang. Jadi harus pihak musuh harus diperangi. Ya. Kesimpulannya yaitu jihad merupakan kewajiban bagi kaum muslimin untuk menghentikan kejahatan musuh di wilayah kaum muslimin. Syariat jihad dalam surat Al-Baqarah dan Al-Hajj mengandung penetapan kewajiban jihad dari Allah dan peraturan diizinkan berperang. Jihad merupakan satu-satunya jalan keluar bagi kesulitan yang tidak dapat diatasi dengan cara lain. Tafsir ini juga menjelaskan arti kata-kata yang terkait dengan jihad seperti qatala, yaitu berperang, atau udhina, diizinkan. Penulis tafsir ini adalah Imam Jalil Hafiz Imaduddin Abu Al-Fada, atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Katsir saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang syariat jihad. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.